bangun Shen Xinyu. Cepat makan permen ini. Jangan khawatir aku di sini. Aku akan mengantarmu pulang. Halo, Ketua Jian. Jiang Huaishen Ketua Grup Jiang. Tunanganmu ada di tangan kami. Jiang Gudo Ayah Jiang Huaishen. Jiang Huaishen tolong, selamatkan aku. Shen Xinyu Putri Angkat Keluarga Shen. Jiang Huaishen. Kau tanyakan padanya Shen Xinyu, apakah dia sepadan dengan harga ini? Bukankah ini tunanganmu? Kamu bahkan tidak mau membayar sejumlah kecil ini, tunanganku. Apa dia bahkan pantas? Dia tidak lebih dari anjing peliharaan keluarga Jiang kami. Dia tidak menginginkannya. Kalau begitu kita main sendiri saja. Kita tidak bisa rugi. Minum ramuan ini. Aku jamin pria manapun akan menginginkanmu. Tolong. Siapa yang akan menyelamatkanku? Hentikan. Bersikaplah yang baik. Han Seng nama palsu asisten Jiang Huaishen. Asisten Han. Itu Jiang Huaishen. Tidak. Asisten Han. Tolong aku. Jiang Huaishen. Mulai hari ini, wanita yang tidak bisa kau lindungi akan kulindungi. Panas. The Kau film was harus tenang. translated and narrated by M Media. Tadi malam dengan asisten Han. Apa yang aku lakukan? Kau sudah bangun. Asisten Han, kau sudah bangun. Ini, tentang tadi malam. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku ada urusan lain, jadi aku pergi sekarang. Selamat tinggal. Tunangan. Apa dia bahkan pantas? Dia tidak lebih dari anjing peliharaan keluarga Jiang kami. Sekretaris Jiang Huaishen. Bukankah kau diculik? Apa para penculik menyuruhmu untuk melapor? Di mana kau tadi malam? Siapa yang memberimu keberanian untuk mempertanyakan urusanku? Aku hanya ingin tahu, urusan apa? Lebih penting dari nyawa tunanganmu. Tunangannya. Pernikahan kita tidak lebih dari aliansi keluarga. Tunangan asliku adalah nona keluarga Shen, bukan kau. Kakak Huaishen, aku hampir sampai di perusahaan. Apa kau masih ingat apa yang kau janjikan padaku di pesta makan malam tadi malam? Aku akan segera sampai. Jadi nyawa tunanganmu. Bahkan tidak sepenting pesta makan malam. Shen Xinyu, aku tidak ingin melihat hal semacam ini terjadi lagi. Jangan kau lupa, tanpa aku, ibumu sekarang tidak hanya akan terbaring di rumah sakit. Jiang Huaishen, jangan keterlaluan. Apa kau baik-baik saja?
Xian Xinyu saat kecil. Jangan menangis. Si Han Feng saat kecil. Jangan menangis. The film was Aku di sini. translated and narrated Kakak by Huai M Shen, Media. kakak pasti salah paham tentang hubungan kita. Ini semua salahku. Bagaimana kalau Shen Xian nona muda keluarga Shen. aku pergi menjelaskannya padanya? Tidak ada apa-apa di antara kita. Jika dia terlalu memikirkannya sendiri, biarkan saja dia. Bertahun-tahun telah berlalu. Kau tampak acuh tak acuh, tapi jauh di lubuk hatimu kau masih memiliki wanita itu. Aku sama sekali tidak boleh kalah dari Shen Xinyu. Posisi Nyonya Jing hanya bisa menjadi milikku. Asisten Han, terima kasih. Sebagai asisten ketua Jian, melayanimu. Tanggung jawab saya juga. Asisten Han, apakah kau ingin mendengar kisah Jiang Huaishen dan aku? Setelah aku dewasa, keluarga Jiang memenuhi pertunangan masa kecil. Jadi awalnya, aku yang telah ditinggalkan oleh keluarga Shen menjadi putri angkat keluarga Shen lagi. Dan Jiang Huaishen menjadi tunanganku. Aku bahkan berpikir, dia melanjutkan pertunangan itu karena dia mencintaiku. Naifnya aku tidak pernah menyangka. Ini akan menjadi awal dari mimpi buruk. Selama bertahun-tahun, aku tanpa lelah siang dan malam mengikutinya dan merawatnya. Tapi aku tidak pernah menyangka akan menerima balasan, dingin dan penghinaan darinya. Di matanya, aku bahkan lebih buruk daripada anjing yang tak diinginkan. Tidak. Aku ingin kau. Asisten Han, apa yang terjadi tadi malam? Kau tidak perlu memikirkannya. Kau juga tidak perlu bertanggung jawab. Jiang Huaishen dan aku. Awalnya, Putus dengannya. tentu saja aku akan. Namun, jika dia melihat kita bersama sekarang, aku bersamamu, kau akan mati dengan mengenaskan. Tapi aku ingat. Tadi malam kau memberitahuku. Kau menginginkanku. Halo ketua. Ketua Shi, kita mau kemana sekarang? Lin Fei asisten Si Han Feng. Grup Jian. Baik, Si Han Feng ketua grup Han Yu. Xian Xinyu. Kali ini aku tidak akan membiarkanmu menghadapi jurang sendirian. Ketua Shi, informasi tentang grup Jian sudah hampir selesai kami kumpulkan. Anda benar-benar tidak perlu merendahkan diri dengan menjadi asisten. Saya sudah cukup di sini. Aku punya rencanaku sendiri. Selain informasi tentang grup Jian, terus perhatikan Xian Xinyu. Jika ada berita tentangnya, segera laporkan padaku. Xin Yue, ketua mencarimu. Mencariku. The film was translated and narrated by M Media. Kakak, kenapa kau di sini? Bukankah kau memanggilku ke sini untuk menonton pertunjukan bagus ini? Kakak, kau salah paham, bukan seperti yang kau pikirkan. Kenapa jelaskan banyak hal padanya? Untuk apa? Sungguh tidak ada apa-apa yang perlu dijelaskan. Bagaimanapun kita sudah berakhir, bukan, Ketua Jiang? Jika tidak ada yang lain, aku akan pergi. Xian Xinyu, dulu kau tanpa malu memohon untuk bersamaku. Kau tidak lebih dari putri angkat keluarga Shen. Tinggalkan aku. Siapa yang menurutmu akan MNG inginkan ME? Pergi. Sebaiknya kau tidak kembali memohon padaku seperti anjing seperti dulu. Shen Xinyu, kali ini tidak ada jalan kembali. Sakit. Apa yang kau lakukan? Ini di perusahaan. Cepat keluar. Ini toilet wanita. Sedang dalam pemeliharaan. Anda tidak bisa masuk kembali lagi nanti. Jangan khawatir. Tidak ada orang lain yang bisa masuk.
Jangan bergerak. Ini asisten Han. Ketua Jiang mencarimu. Ingat The film untuk was mengoleskan obatnya. translated and narrated by M Media. Halo Paman Xiao. Nona Shen, jam berapa kembali makan malam? Pelayan Xiao, pelayan kediaman lama keluarga Xi. Aku tidak akan pulang untuk makan malam hari ini. Kau bisa bertanya pada Jiang Huaishen. Hari ini adalah ulang tahun Nona Shen. Jadi, Paman Xiao, kau tidak perlu khawatir tentang itu. baik. Hari ini juga ulang tahunku. Setiap tahun di hari ini, dia akan selalu hanya berada di sisi Shen Xian. Sayang, selamat ulang tahun. Li Sumi, ibu dari Shen Xinyu. Terima kasih Ibu. Di mana Huaishen? Dia masih sibuk di luar. Masih sibuk sampai selarut ini. Kamu harus jaga dia baik-baik. Ibu berharap kamu bisa bahagia. Ibu, aku sangat senang. Kau juga harus segera pulih. Selama kamu bahagia, Ibu akan puas. Baiklah Ibu. Itu. Aku tidak akan berbicara denganmu lagi untuk sekarang. Kau harus tidur lebih awal. Aku menutup telepon. Sebenarnya aku sama sekali tidak senang. Aku benar-benar sangat kesakitan. Ibu jangan khawatir. Ingat untuk mengoleskan obatnya. Kenapa kau? Ayo pergi. Ayo aku bawa kamu ke tempat. Kenapa kau membawaku ke sini? Saat aku kecil, teman-temanku dan aku sering datang ke sini. Kapanpun kami tidak The bahagia, film was kami akan datang ke translated sini. and Tidakkah menurutmu narrated tempat by ini M indah? Media. Ini cukup indah. Halo. Aku beruang kecil. Ini untukmu. Dulu Jiang Huaishen. Setiap tahun di hari ulang tahunku, juga akan menyuruh sekretarisnya mengirimiku boneka beruang kecil. Tapi itu dulu, salah satu pengaturan perusahaan. Jadi apakah beruang kecilmu juga merupakan pengaturan perusahaan? Dia bisa melindungimu. Perusahaan juga punya tradisi mengirim beruang kecil. Namun, Shen Xinyu, hadiah ini aku siapkan sendiri. Kalau begitu aku terima dengan enggan. Menikahlah denganku. Jangan bercanda denganku. Shen Xinyu, aku serius. Mana lamarannya? Cincin saja tidak ada. Itu. Aku harus bekerja besok. Tidak ada waktu lagi. Kau harus cepat mengantarku pulang dulu. Hadiah ulang tahun untukmu. Huaishen benar-benar punya selera yang luar biasa. Kalung ini pasti setidaknya 1 juta. Terima kasih kakak Huaishen. Aku sangat menyukainya. Aku ingin tahu. Hadiah apa yang kau berikan pada adikku?
Cukup. Di hari bahagia seperti hari ini, jangan sebut-sebut orang dan hal-hal sial itu. Mari minum. Malam ini kita tidak akan pulang sampai mabuk. Baiklah. Kakak Huai Shen, kau adalah hadiah ulang tahun terbaikku. Menikahlah denganku. Shen Xinyu, kau benar-benar gila. Aku hampir setuju tadi. Xian Xinyu. Bawakan aku semangkuk sup pereda mabuk. Tuan muda, Nona Shen belum kembali. Saya akan segera membuatnya untuk Anda. Belum kembali. Aduh, kemana dia pergi? Ini. Saya juga tidak tahu. Tidak tahu. Dasar orang tidak berguna. Kau bahkan tidak bisa mengawasi satu orang pun. Apa gunamu bagiku? Kakak Huai Shen, adik mungkin dengan teman-teman. Bermain di luar. Aku pergi buatkan untukmu. Xian, kau kembali duluan. Tidak apa-apa Kakak Huai Shen, aku akan tetap di sini dan menjagamu. Jadilah penurut. Kembali. Selidiki untukku. Aku ingin tahu. The film was Kemana dia pergi translated malam ini? and narrated by M Media. Kemana kau pergi tadi malam? Harus beritahu kemanapun aku pergi. Kau tahu aku tadi malam merayakan ulang tahun Xian. Aku pasti akan minum terlalu banyak. Kenapa tak siapkan sup anti mabuk? Apa? Sekarang kau mau karena sup anti mabuk datang untuk menuntut balas padaku. Kenapa tak jawab telepon sama sekali? Jiang Huai Shen, anjing yang terpojok pun akan melompati tembok. Kita sudah putus sekarang. Jangan perlakukan aku seperti wanita tua. Bodoh itu lagi. Kau berani memukulku. Kau boleh bertindak seperti ini, tapi orang lain tidak boleh melawan. Apakah kau benar-benar seotoriter itu? Semua orang harus tunduk padamu. Bagaimanapun saat aku kembali malam ini, jika aku tidak melihatmu, kau akan menanggung akibatnya. Dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu. Di mana kau? Kenapa kau lama sekali sampai di sini? Maafkan aku. Aku terlambat. Itu tidak akan terjadi lagi. Itu tidak akan terjadi. Putri, silakan masuk ke mobil. Kekanak-kanakan. Kau adalah putriku. Huai Shen, kau akhirnya pulang kerja. Apakah kau haus? Jiang Huaishen, kau benar-benar gila. Kenapa kau memikirkannya? Bukankah ini mobil asisten Han?
Xian Xinyu. Kakak Huaishen. Apa yang kau cari? Berhentilah mencari, Ketua Jiang masih tunggu makan. Tidak ada apa-apa. Aku salah lihat. Ayo pergi. Kau tidak boleh melihat pria lain lagi. Aku akan cemburu. Dari sudut pandang ini, dia memang kandidat yang baik. Kita mau kemana? Bagaimanapun saat aku kembali malam ini, jika aku tidak melihatmu, kau akan bertanggung jawab atas akibatnya. Dimanapun kau berada, aku akan menemukanmu. Pergi ke tempat di mana tidak ada siapapun yang mengenal kita. Kalau begitu kita hanya bisa pergi ke rumahku. Berhentilah bercanda. Kau ikut atau tidak? Gimana rasanya kunjungi tempat lama? Mau hidupkan mimpi lama? Apakah kau mau? Aku sangat ingin sampai hampir gila. Apa yang kamu lihat? Matamu. The film was translated and narrated Apa by yang M kamu lihat? Media. Kau melihatku? Itu kamu. Dan hanya kamu. Tunggu sebentar. Aku tidak sabar. Lepaskan pakaianmu. Aku akan mengoleskan obat untukmu. Saat aku mengoleskan obat untukmu, tanganku tidak segemetar ini. Jangan khawatir, otot-ototku tidak menggigit. Ayo, aku akan mengajarimu. Jiang Huaishen. Jangan pedulikan dia. Berikan aku waktu. Aku akan memutuskan hubungan sepenuhnya. Kau pulang dulu. Apa yang terjadi selanjutnya? Aku harus menghadapinya sendiri. Baiklah. Tapi kamu harus ingat. Apapun yang terjadi, aku akan selalu berada di belakangmu. The film was translated Jiang Huaishen. and narrated by M Media. Halo, Di mana kau? Pelayan bilang kau belum pulang. apa hubungannya denganmu? Xian Xinyu, hentikan trikmu. Aku masih bisa mentolerirmu untuk terus menjadi tunanganku. Jiang Huaishen. Di antara kita sudah tak ada hubungan lagi. Ini terakhir aku jawab panggilanmu. Kita sudah putus. Xian Xinyu, kau semakin tidak masuk akal sekarang. Aku memberitahumu. Jangan tantang batas sabarku. Jiang Huaishen. Aku tidak mengancammu. Aku tidak di sini untuk bernegosiasi denganmu. Aku hanya memberitahumu. Keputusan resmiku.
Memberitahuku. Kamu pikir kamu ini siapa? Kamu tidak lebih dari seorang anggota keluarga Jiang kami yang dibesarkan sebagai... Ada apa kakak Huaishen? Ini adikku. Masalah baru apa yang dia sebabkan sekarang? Dia benar-benar berani mengancamku dengan putus. Dan berani menutup teleponku. Putus. Bagus sekali. Begini kakak Huaishen milikku. Kakak Huaishen. Kau biasanya terlalu memanjakannya. Itulah kenapa dia sembrono. Ayo, minum bersamaku. Jiang Huaishen, memilih bersamamu adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Asisten Han. Halo. Aku merindukanmu. Beri aku 3 detik. 3, 2, 1. The film was translated and narrated by M Media. Kali ini, kamu tidak bisa lari. Kaulah yang tidak bisa melarikan diri. The film was translated and narrated by M Media. Butuh panggilan bangun tidur. Jangan main-main. Kita masih harus bekerja hari ini. Aku tidak peduli. Ambil cuti. Kenapa kamu ada di rumahku? Kakak Huaishen. Kita semua mabuk tadi malam. Kau hanya. Kamu keluar dulu. Kakak Huaishen, Aku bilang keluar. jangan marah. Aku akan turun dan menunggumu dulu. Asisten khusus ketua dan istri ketua. Berita yang benar-benar mengejutkan. Shen Xin Yue. Aku ingin semua orang melihat warna aslimu dengan jelas. Di mana Shen Xin Yue? Tuan muda, Nona Shen tidak pulang tadi malam. Telepon dia. Suruh dia kembali ke sini sekarang. The film was translated and narrated by M Media.
Ayah. Ini adalah hasil penangananmu. Ini tidak mungkin. Tunanganmu sendiri, bersama dengan asistenmu. Kamu hina keluarga Jiangku. Bagaimana mereka berdua bisa bersama? Apakah itu dia? Ya, aku benar-benar tidak menyangka. Aku benar-benar tidak bisa menebak. Xin Yu, kamu. Ikut aku. Jiang Huishen, apa yang membuatmu gila? Aku gila. Xian Xinyu, lihat baik-baik ini apa. Foto kita berdua ini terlihat cukup serasi. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Pergi ke grup Jian. Apakah ini saatnya untuk perang? Tidak. Kita akan merebut seseorang. Melamar. Kamu terus bilang kamu mencintaiku. Beginikah caramu mencintaiku? Jiang Huishen, kita sudah putus. Dengan siapa aku? Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. Lalu kamu terlibat dengan siapa? Asistenku. Han Feng. Jiang Huishen, lepaskan aku. Apa aku menyuruhmu pindah? Halo Ketua Shi. Tanpa aku, ibumu pasti sudah lama meninggal. Jika kamu berani pergi hari ini, aku suruh hentikan perawatan ibumu. Jiang Huishen, kau bajingan. Benar, aku bajingan. Aku akan menghadapimu di sini hari ini. Lihat dia berani selamatkanmu. Baiklah, baiklah. Jangan menangis lagi. Ini keterlaluan. Shen Xinyu itu, apakah dia lupa siapa dirinya? Beraninya dia perlakukan kamu. Ayah, kau harus menegakkan keadilan untukku. Jangan khawatir. Selama ayahmu masih hidup, aku tidak akan membiarkanmu menderita ketidakadilan apapun. Ayah pasti akan mendapatkan keadilan untukmu. Bawa Shen Xinyu kembali padaku. Istriku yang terhormat sudah kembali. Silakan duduk dulu. Supnya akan segera siap. Biarkan aku yang melakukannya. Memasak adalah sesuatu yang... Bagaimana aku biarkan istriku melakukannya sendiri? Mulai sekarang kamu hanya ulurkan tanganmu untuk pakaian dan buka mulutmu untuk makanan. Bagaimana bisa begitu? Kamu cicipi, cicipi, cicipi. Ini. Bagaimana? Apakah enak? Ini sangat lezat. Teknologi macam apa yang kamu tambahkan? Ini cinta. Banyak sekali cinta. Jago merayu. Supnya akan segera siap, kamu makan dulu. Jadi, aku punya seseorang tunggu aku. Dan menyiapkan sup untukku. Bersenang-senanglah. Kamu bisa pakai kartuku. Huishen, kamu sudah kembali. Apa kamu lapar? Tunggu sebentar. Kamu sudah minum. Aku menyiapkan sup peredam mabuk untukmu. Bukankah kamu menyebalkan? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku sudah makan. Huishen,
Ini sup ayamnya. Iga babi asam manis. Ikan layur goreng. Telur orak-arik dengan tomat. Ini semua adalah hidangan favoritku. Benarkah? Ya, Ini semua adalah hidangan terbaikku. Sepertinya selera kita sangat cocok. Ayo. Biar aku ambilkan semangkuk sop untukmu. Bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Tuan muda, jika Anda tidak makan, makanannya akan dingin. Paman Shao. Aku seorang pecundang dalam hidup. Bagaimana mungkin Anda mengelola bisnis keluarga yang begitu besar? Di usia Anda, tidak ada orang lain yang bisa mencapai ini, bisnis keluarga. Bagiku itu lebih seperti sangkar. Aku tidak pernah hidup untuk diriku sendiri. Baiklah. Lain kali lebih hati-hati. Ceroboh. Baiklah, tugas mencuci piring nanti. Serahkan padaku. Ayo makan cepat. Aku kelaparan. Terima kasih istri. Dia pindah. Kenapa dia tinggalkan boneka? Dia tidak mengambil satu pun. Beruang kecil, kau adalah sahabat terbaikku. Mereka semua jahat padaku. Tapi saat aku melihatmu, semua kekhawatiranku hilang. Apa dia tidak suka beruang kecil? Ada apa? Huaishan, baru saja Xian bilang, ayahnya mengirim orang untuk menangkap Xian Xinyu. Apel, saya benar-benar tidak berbohong kepada Anda. Cepat pikirkan solusinya. Maaf, nomor yang Anda hubungi sedang tidak aktif. Aku sedang menyiapkan buah. Ingin memeluk. Aku tidak tahu harus apa denganmu. Yue. Apakah kamu ingin bekerja di grup Han Yue? Grup Han Yue, perusahaan yang begitu bagus. Aku mungkin tidak dapat kerja di sana. Orang berusaha posisi lebih tinggi. Istriku akan bekerja. Dia pasti harus bekerja di tempat terbaik. Bagaimana tahu jika tidak coba? Kamu diam-diam makan madu. Mulutmu manis sekali. Siapa itu di jam selarut ini? Aku akan pergi memeriksa. Aku akan pergi. Beri aku nomor Han Feng lagi. Panggilanku tidak tersambung. Ketua Jian, asisten Han ada di perusahaan saat itu, dan hanya meninggalkan satu nomor ini. Bajingan. Suami siapa itu? Bukan apa-apa, salah pintu. Pergi sendiri ke Lin Fei terima hukumanmu. Ketua Shi, Jiang Huaishan, ada di bawah. Kirim seseorang untuk menahannya. Aku akan segera ke sana. Ya, Istri, aku akan membuang sampah. Baiklah, cepat pergi dan cepat kembali. bagaimana Xin Yue? Apa dia baik-baik saja? Aku bilang, dengan aku di sini, tidak ada yang bisa menyentuh istriku. Adapun kamu, dengan tatapan munafik itu, kenapa kamu datang terburu-buru untuk membangun citra? Han Feng kamu mencari mati.
Aku bisa mengalahkan 10 orang sepertimu. Cepat pulang dan tidur. Kamu tak punya istri, aku punya. Istriku masih menungguku. Untuk kembali dan mandi. Ketika kamu pergi, ingat untuk membuang sampah untukku. Terima kasih. Han Feng, Jiang Huaishen. Kamu seharusnya tahu di dalam hatimu. Dibanding perasaanmu pada Yue Yue, kamu lebih mencintai dirimu sendiri. Orang egois sepertimu sama sekali tidak pantas memiliki cinta. kamu. Mulai sekarang aku masak enak tiap hari untukmu. Baiklah. Kamu membuatku gemuk. Sedikit berisi. Aku bahkan lebih suka. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku belum kenyang tadi. Kalau begitu tunggu sebentar. Aku masak semangkuk mie untukmu. Aku tidak sabar. Aku ingin memakannya sekarang. Halo ayah. Anda masih ingat memanggil saya ayah. Saya dengar Anda pindah dari Nanyon Villa. Jiang Huaishen dan aku sudah putus. Pertunangan kalian berdua diputuskan oleh kakekmu saat itu dan Tuan Tua Jian. Perjodohan peristiwa besar bagi dua keluarga. Anda pergi begitu saja. Apa kata orang luar soal keluarga kita? Jika kamu masih anggap diri bagian keluarga Shen, segera kembali. Apa kamu masih menganggapku putri keluarga Shen? Xian Xinyu. Jangan lupakan, keluarga Shen yang membesarkanmu. Seseorang harus punya hati nurani. Apa kamu ingin mendengar ceritaku? Ayo, lihat siapa yang kembali. Aku tinggal di keluarga Shen selama 12 tahun, sebelum ketahuan bahwa aku tertukar saat lahir. Ayo gadisku. Shen Xian adalah putri sulung sejati keluarga Shen. Xian saat kecil. Sejak saat itu, statusku di keluarga Shen merosot tajam. Aku cuma sedikit lebih baik dari pelayan. Aku tidur di ruang bawah tanah. Untuk makan, aku tidak pernah diizinkan makan di meja lagi. Ibu kandungku tidak dalam kondisi sehat. Terima kasih ibu dan ayah. Saat itu, dia sudah dirawat di rumah sakit. Aku hanya bisa hidup di bawah atap orang lain, terus tinggal di keluarga Shen. Satu-satunya hal yang bisa kuandalkan adalah pertunangan yang diatur kakekku untukku dengan keluarga Jiang. Jiang Huaishen saat kecil. Jadi kamu jatuh cinta padanya. Cinta. Bagi yang pakai seluruh kekuatan, hanya untuk bertahan hidup. Masih terlalu mewah. Aku hanya bisa mengatakan bahwa dia memang menempati sebagian besar fokus hidupku dalam hidupmu saat itu. Terlebih lagi, dia juga menyelamatkan hidupku. Itulah kenapa aku ingin balas mati-matian. Kamu bilang dia selamatkan hidupmu. Ketika aku kecil aku tersesat di pegunungan. Dia gendong aku sepanjang waktu. Tekad gendong aku turun gunung. Pernahkah kamu berpikir? Bukan Jiang Huaishen yang selamatkanmu. Mengapa kamu berpikir begitu? Hanya tebakan saja. Sebenarnya aku juga merasa sangat aneh. Mengapa? Jiang Huaishen, yang rela pertaruhkan nyawa demi selamatkanku dari gunung, sekarang diam tak mau bicara. Namun, meskipun aku sudah meninggalkan keluarga Shen, tidak dapat disangkal bahwa keluarga Shen besarku 18 tahun. Karena itu kartu keluargaku masih di keluarga Shen. Xin Yue, kamu terlalu baik. Makanya bajingan ini bisa manipulasi kamu. Sepertinya kecuali kita benar-benar memutuskan, hubunganmu dengan keluarga Shen takkan berhasil. The film was translated and narrated by M Media. Ayo, terus menari.
Terus menari. Ayo. Huaishan, Anda. Apa kamu menyuruh ayahmu mengirim orang? Sepertinya gagal. Merayakan sia-sia. Bukankah sudah kubilang? Jangan sentuh Shen Xinyu. Lebih keras. Aku suka itu. Baiklah, aku akan memenuhinya untukmu. Aku memperingatkanmu. Mulai sekarang jauhi Shen Xinyu. Jiang Huaishan. Kenapa cuma Shen Xinyu di matamu? Aku nona muda tertua keluarga Shen. Dia hanyalah seorang putri angkat, orang rendahan. Shen Xian. Aku bisa menikahimu. Jangan harap menang hatiku. Mengapa? Mengapa? Jelas hanya aku yang benar-benar mencintaimu. Mengapa kau tidak pernah bisa melihatnya? Untuk melihatku sebagai adik perempuan. Siapa yang ingin menjadi adikmu? Kau minum terlalu banyak. Aku antar kau pulang. Aku tidak mabuk. Aku tidak akan kembali. Shen Xian, apa kau sudah selesai membuat keributan? Karena kau tidak menyukaiku. Lalu mengapa kau masih peduli padaku? Kenapa kau masih baik padaku? Itu kau menyelamatkanku. Aku akan membalas budimu. Karena kau selamatkan aku waktu kecil. Aku menyelamatkanmu. Apa kau tidak ingat? Saat aku masih kecil aku tenggelam. Kaulah yang menyelamatkanku. Jetty. Apakah karena ini kau baik padaku? Itu benar. Aku bilang aku akan membalas budimu. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Tapi aku cuma rasa terima kasih padamu. Tidak ada perasaan romantis. Tapi aku tak selamatkan dia waktu kecil. Tunggu. Tunggu, aku akan panggil orang dewasa. Jetty, dia salah mengira Shen Xinyu adalah aku. Aku tak bisa biarkan dia tahu ini. Kakak Huaishan, aku hanya minum terlalu banyak tadi. Semua yang kukatakan adalah omongan mabuk. Tolong jangan marah ya. Xian. Apa yang kulakukan barusan juga tidak benar. Tapi aku benar-benar memintamu untuk tidak. Aku tahu. Jangan sakiti Shen Xinyu lagi. Aku akan mendengarkanmu. Aku akan mendengarkan semua yang kau katakan. Benarkah? The film was Kakak Huaishan, translated and narrated aku sangat by lapar. M Media. Mau ikut aku cari makan? Ayo pergi. Bahkan sekarang kau masih memikirkan Shen Xinyu. Sepertinya hanya ketika wanita ini benar-benar menghilang, kau akan menyerah. Suami aku sangat gugup. Istriku sangat cakap. Pasti tidak akan ada masalah. Aku tunggu pulangmu penuh kemenangan. Baiklah. Kalau begitu aku pergi. Pergi. Semoga berhasil. Semoga berhasil. Istriku sudah pergi ke perusahaan. Bersiaplah untuk bertempur. Seperti harapan perusahaan papan atas. Kandidat wawancara lulusan luar negeri sekolah bergengsi, atau lulusan magister dan doktoral. Sepertinya aku hanya di sini untuk melengkapi. Shen Xinyu. Apakah istriku sudah tiba? Ya, bos. Wawancara akan segera dimulai. Nona Shen, silakan duduk. Terima kasih. Berapa gaji yang Anda harapkan? Gaji pokok 6.000. 5.000. Itu juga bisa. Catat itu. Gaji pokok 60.000. Dia peduli pada posisi apa dalam departemen kami. Aku sebelumnya di departemen pemasaran. Namun sebenarnya, aku lebih tertarik pada desain arsitektur.
Karena aku ambil jurusan arsitektur di kampus. Catat itu. Direktur Departemen Desain Real Estate. Baik, Apakah Anda punya pertanyaan lain sekarang? siapa yang mewawancarai? Siapa di sini? Habis. Sudah. Bagus. Selamat datang di grup Hanyue. Besok. Apa maksudmu besok? Aku baru saja menikah. Aku masih ingin bersama istriku dan nikmati lebih banyak waktu bersama. Besok tidak apa-apa. Aku bisa mulai bekerja besok. Dengarkan dia. Sepertinya mulai sekarang. Dia adalah bos yang sebenarnya. Kalau begitu Ketua Shen, sampai jumpa besok. Kamu kembali. Aku punya kabar baik untukmu. Aku berhasil dalam wawancara. Benarkah? Aku tahu mutiara tidak akan tertutup debu. Emas akan selalu bersinar. Aku rasa semuanya terlalu lancar. Perusahaan besar merekrut. Mereka semua cek latar belakang. Jadi wawancara hanyalah formalitas. Gaji yang ditawarkan sangat tinggi. Apa salahnya perusahaan besar beri gaji lebih? Kalau tidak, mengapa semua orang berebut untuk masuk ke perusahaan besar? Dan pewawancaranya juga sangat sopan. Kamu baru saja dieksploitasi oleh grup Jiang. Begitu lama sampai kamu terbiasa. Saat kamu ketemu perusahaan dan pemimpin baik, kamu mulai meragukan dirimu sendiri. Aku masih berpikir. Berhentilah memikirkannya. Hari ini adalah hari yang baik. Mari kita keluar dan merayakan. Ayo pergi, kalau begitu. Bukankah kita akan pergi makan di luar? Mengapa kamu berjalan menuju kamar tidur? Kita harus olahraga supaya makan lebih banyak. Halo semuanya, aku karyawan baru yang mulai hari ini. Baik, mohon isi ini, formulir orientasi terlebih dahulu. Baiklah, Nona The Shen, film was translated Anda tidak perlu and mengisi ini. narrated Saya by akan M mengantar Anda Media. ke kantor Anda. Direktur Lin Anda bisa memanggilku dengan namaku saja. Baik Nona Shen. Lewat sini silakan. Siapa pendatang baru ini? Dia buat asisten Lin jemput dia. Tidakkah kamu melihat pesan grup perusahaan? Ketua Jay berkata, yang datang hari ini adalah istri ketua. Benarkah? Tentu saja. Tidak salah lagi foto-fotonya sudah dikirim di grup. Halo. 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 Istri. Halo, silakan lanjutkan. Bodoh. Ketua sudah bilang, istrinya lebih suka tidak menonjolkan diri di perusahaan. Jangan panggil dia istri ketua. Ini, rekan-rekan perusahaan kita. Semuanya begitu antusias. Ini. Perusahaan kami memiliki etiket kerja yang baik. Ketika mereka melihat seseorang, mereka suka menyapa secara aktif. Itu benar. Cukup tidak cocok untuk orang introvert. Bukankah Ketua Ji khawatir di perusahaan mungkin akan menindas istrinya secara tidak adil? Jadi dia memberitahu terlebih dahulu. Ini kantor Anda. Kantorku. Aku ingat aku melamar posisi sebagai anggota staf biasa. Benar. Bukankah kita sudah sepakat pada hari wawancara bahwa posisi itu Direktur Desain Real Estate? Itu. Aku kira maksudmu itu. Atasanku adalah Direktur Departemen Desain. Tiba-tiba bertanggung jawab atas departemen sebesar itu. Aku khawatir aku tidak akan bisa menanganinya. Kami sangat jelas mengenai pengalaman kerja Anda di grup Jian. Sangat jelas. Kami sangat mengakui kemampuan kerja Anda. Itu juga sangat diakui. Kami percaya bahwa Anda sepenuhnya mampu menangani posisi ini. Aku khawatir bahwa aku tidak akan bisa menciptakan nilai bagi perusahaan. Ketua Komisi berkata, naga banjir yang terperangkap di kolam. Bukanlah kesalahan naga banjir itu. Sekarang naga itu telah memasuki samudra luas. Grup Hanyue, kamu yang kembangkan. Tolong sampaikan rasa terima kasihku kepada Ketua Shi atas namaku. Aku pasti akan memenuhi harapannya. Bagus sekali. Gaji bulan ini akan digandakan. Ya, terima kasih bos. Dengan siapa kamu berbicara? Maksud saya adalah,
Saya akan menyampaikan rasa terima kasih Anda. Pertama, biasakan diri Anda dengan lingkungan. Nanti saya akan mengantar Anda untuk menghadiri pelatihan orientasi. Sampai jumpa. Baiklah, Direktur Lin. Selamatkanmu. Jadi kamu hanya, begitu kamu memperlakukan cewek yang kamu suka, kamu hanya memerintahnya seperti anjing, menghinanya, dan memarahinya. Kalau begitu tolong tarik kembali. Kasih sayang semacam itu, aku tidak pantas mendapatkannya. Senior, aku minta maaf. Aku tidak melakukannya dengan baik sebelumnya. Bisakah kita mulai lagi? Mulai lagi apa? Pernah ada apa antara kita? Apakah kamu lupa bahwa pertunangan ini, kamu minta semuanya ke kakak Jiang dan kakak Shen untuk mengaturnya dari awal sampai akhir? Kamu tidak pernah bertanya padaku, apakah aku bersedia atau tidak? Kakak, ketika aku besar nanti, aku ingin menikahi adik Sinyo. Mengapa kau ingin menikahi adik perempuan Senior? Aku hanya ingin menikahinya. Selain dia, aku tidak ingin siapapun. Apa yang anak-anak pahami? Saat kau dewasa, mungkin kau akan ingin menikahi orang lain. Aku bersumpah dalam hidup ini. Aku hanya ingin menikahi Sinyo. Selain dia, aku tidak ingin siapapun. Pak Tua Jian, kau tahu, aku paling menyayangi gadis Senior ini. Aku juga khawatir. Suatu hari ketika aku tiada, dia akan dilahap oleh serigala harimau dan macan keluarga Shen. Hanya menyisakan ampas. Jika pemuda Hui Shen benar-benar memiliki niat untuk merawat gadis ini dengan baik, maka aku akan setuju untuk mengatur pertunangan bagi kedua anak itu. Hui Shen, pernikahan serius bukan mainan anak. Karena kau sudah bersumpah, kau harus memenuhinya. Aku pasti akan menepati janjiku. Terima kasih, kakek. Karena kau selangkah terlalu terlambat, itu berarti kau dan dia tidak berjodoh. Lupakan saja. Anak-anak keluarga si kita, di masa depan, istri macam apa yang gak bisa mereka dapat. Saat kau dewasa kau akan mengerti. Hati manusia bisa berubah. Aku tidak akan. Apakah kamu ingin aku membantumu mengingat bagaimana kamu awalnya memohon pada kakak Jiang dan kakak Shen? Kemudian Shen Xian datang. Aku dari nona muda keluarga Shen, menjadi putri angkat keluarga Shen. Hidup yang kujalani hanya sedikit saja. Kamu sama seperti mereka semua, mengira aku parasit. Tidak. Tidak. Aku tidak pernah berpikir seperti itu. Shinyu, percayalah padaku. Aku benar-benar ingin menikahimu. Apa yang kulakukan dulu salah. Itu salahku. Beri aku satu kali lagi. Beri aku satu kesempatan lagi, baiklah. Ketua Jiang, tidakkah kamu dengar? Kasih sayang terlambat lebih murah dari rumput. Maafkan aku, Shinyu. Tapi kita tumbuh bersama. Kita adalah kekasih masa kecil. Aku. Apa kekasih masa kecil? Jiang Huishen, kamu baru saja mengganti pengasuh, dan kamu hanya tidak terbiasa. Aku benar-benar menyukaimu. Aku. Kalau gitu tarik kasih sayang murahanmu. Serahkan itu pada Shen Xian. Lihat, apakah dia bersedia menjadi hewan bebanmu. Kita ayo pulang. Ayo pulang. Tidak, kau tidak bisa pergi dengannya. Xin Yui. Kamu terlalu baik hati. Jika kamu mencoba berunding dengan orang seperti ini, dia tidak akan mendengarkan. Dia cuma dengar yang tinggi, lebih besar. Shinyu, apa yang dia punya? Dia hanya seorang asisten kecil. Apa yang bisa dia berikan padamu? Dia sudah menganggur sekarang. Dia tidak punya apa-apa untuk menopangmu. Dia cuma mau nipu kamu ambil uangmu. Lalu dia akan menendangmu pergi. Aku berbeda darimu. Aku tidak akan pernah mengkhianati Xin Yue. Pun tidak akan meninggalkannya. Aku akan mencintainya dengan setia. Sampai akhir hidupku. Sejak saat aku diculik, tidak ada apa-apa di antara kita. Hentikan kepura-puraanmu. Jika Han Feng tidak ada di sana hari itu, aku pasti sudah mati. Tidak mungkin. Aku yang merencanakan penculikan itu. Kau tidak mungkin mati begitu saja. Mengapa? Aku ingin mendengar alasannya. Shinyu, kamu selalu bahas cara aku memperlakukanmu. Tapi bagaimana denganmu? Apa kau pernah benar-benar menyukaiku? Darimu, aku hanya merasakan jarak. Jadi kamu mengatur adegan. Pahlawan selamatkan gadis kesulitan. Aku tidak punya pilihan lain. Shinyu, dengarkan penjelasanku. Ini semua karena ayahku. Dia menentang kita bersama. Kamu gak mau kusentuh sebelum nikah. Aku cuma pikir buat keadaan yang gak bisa diubah. Saat itu, tidak ada orang lain yang bisa menentang kita bersama. Kamu hanya percaya begitu saja. Kedua orang itu gak akan apa-apa padaku. The film was translated Ayo and pulang. narrated by M Media. Aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Shinyu. 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 Shinyu.
Pergi. Jangan seperti monyet yang menggelepar-gelepar di depanku. Apa kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Benarkah? tapi kau... Sudah berapa kali ku bilang padamu, kenapa tanganmu tergores lagi? Ya, jika istriku diintimidasi. Suaminya tentu saja harus maju. Kamu tidak tahu, aku sangat takut kamu akan menangis barusan. Jika kamu menangis, aku akan merasa lebih sakit hati. Dan aku akan semakin ingin memukulinya sampai mati. Mulai hari ini aku Shen Xin Yue, tidak akan menangis lagi untuk dia. Mulai hari ini, aku akan menolak pergulatan batin. Dan jika insiden itu tidak terjadi, aku tidak akan bertemu denganmu. Kalau begitu, semuanya adalah pengaturan terbaik dari surga. Tidak ada begitu banyak pengaturan dari surga. Ini semua rencanaku sejak lama. Kenapa kau menatapku? Karena kamu cantik. Mulut manis. Biar ku beritahu, besok kita harus pergi bersama untuk menghadiri perjamuan. Kau pasti harus menemaniku untuk memilih gaun ini besok kan? Kita perlu pilih perhiasan yang cocok sama gaun itu. Maka semuanya harus sempurna dan indah, siap untuk pergi. Dan jika begitu, suami kau... Kakak Huai Shen. Di acara sepenting hari ini, bagaimana jika kamu mabuk? Apakah penting aku mabuk atau sadar? Kalian sudah atur semuanya kan? Melihatmu seperti ini, hatiku hancur. The film was Jika kamu translated benar-benar and menyukaiku, narrated by M. Aku mohon Media. padamu. Maukah kamu melepaskanku? Kedua keluarga kita memang takdir menikah. Kamu dan aku adalah pasangan terbaik. Lagi pula Shen Xin Yue sudah menikah. Itu kenyataannya. Jangan pedulikan aku. Kamu bisa mengatur apapun yang kamu mau. Kakak Huai Shen, kamu bilang akan membalas budiku. Kamu bersamaku adalah balasan terbaik. Terserah. Malam peluncuran proyek kota baru Linghai. Acara macam apa ini? Hari apa ini? Begitu banyak orang berkuasa dan kaya ada di sini. Kau melakukan sandiwara ini. Buat siapa lihat? Paman, Kakak Huai Shen sedikit marah hari ini. Tolong jangan salahkan dia. Ambil semangatku. Aku dengar, Ketua Misterius Grup Han Yue juga akan menghadiri resepsi malam ini. Ini kesempatan bagus untuk berkenalan dan melihat apakah kita bisa berkolaborasi. Tepat sekali. Grup Han Yu saat ini sedang di puncaknya. Jika kita bisa bekerja sama dengan mereka, kedua keluarga kita tidak akan memiliki saingan. Betul masalah penting ini. Kamu harus tahu yang penting dan gak. Hanya dengan mengamankan kerjasama ini, status keluarga Jiang dan Shen kita akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Kakak Huai Shen, dalam keadaanmu saat ini, kamu mungkin akan mengacaukan segalanya nanti. Jika ayah marah nanti, rencana pernikahan kita akan bermasalah. Kakak Huai Shen, bahkan jika kamu tidak memikirkan kita, tidakkah kamu ingin Shen Xin Yue melihat kesuksesanmu? Dia pasti akan menyesalinya. Shen Xin Yu, aku harus membuatmu melihat siapa pria yang lebih hebat. Shen Xin Yue, bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Apakah kamu tahu acara macam apa ini? Jika kamu tahu diri, pergilah. Jangan suruh aku panggil keamanan. Bagaimana lagi aku bisa masuk? Tentu saja aku masuk dengan undangan. Bagaimana kamu punya undangan? Bukan urusanmu. Shen Xin Yu, berani kamu ngomong ke kakak begitu? Kau semakin tidak sopan. Kurasa kau sebagai orang sibuk lupa. Dulu saat kau mengusirku dari The film keluarga was Shen, translated aku sudah tidak and punya hubungan narrated denganmu. by M. Media. Dia juga bukan adikku. Jangan mencoba memaksakan hubungan. Lancang. Kau hanyalah anjing peliharaan keluarga Shenku. Sekarang kau berani membentak tuanmu. Usir wanita ini dari sini. Aku di sini mewakili grup Han Yue. Dengan hak apa kau mengusirku?
Memang benar itu adalah undangan dari grup Hanyue. Nona maaf sudah mengganggu. Konyol. Grup Hanyo kakiku, dan Direktur Departemen Desain Real Estate. Kenapa nggak bilang kamu ketua saja? Membuat undangan palsu. Mengetahui bahwa malam ini, kita akan bekerja sama dengan grup Hanyue. Apakah kamu ingin meninggalkan suamimu yang malang, dan terus merayu kakak Huaishenku? Apakah itu benar, Senior? Kamu datang ke sini untuk menemuiku. Jiang Huaishen, aku tidak pernah menyadari kau begitu narsis sebelumnya. Aku sudah menikah. Menurutmu, apa alasan aku datang cari kamu? Kamu tahu kamu sudah menikah. Tapi kamu masih datang merayu tunanganku. Betapa tidak tahu malunya. Kamu berani memukulku. Kamu berani sebarkan rumor. Aku berani memukulmu. Ayah, lihat. Ayah ada di sini. Namun dia berani menggangguku seperti ini. Xian Xinyu, apa kau pikir sekarang? Sayapmu sudah mengeras. Dan kau berani menentang keluarga Shenku. Baru saja kalianlah yang mencoba mengusirku. Kalian juga fitnah dan cemarkan namaku. Aku hanya sedikit melawan. Sekarang itu dianggap tak hormati keluarga Shen. Shen Xian. Jadi keahlianmu membalikkan keadaan adalah turun-temurun. Kamu, Xian Xinyu. Pada kesempatan sepenting hari ini, kami tidak ingin mempersulitmu. Selama kamu bersumpah sekarang, untuk tidak pernah mengganggu Huaishen lagi, masalah-masalah sebelumnya, aku bisa pikir buat lepasin kamu. Ayah. Mari kita luruskan ini. Siapa sebenarnya yang mengganggu siapa? Xinyu berhenti bicara. Minta maaf pada ayahku. Ayahku marah. Aku juga tidak akan bisa melindungimu. Apakah minta maaf bisa selesaikan semua? Itu akan terlalu meringankan hukumannya. Pertama berlutut dan akui kesalahanmu. Keluarga Shen mendisiplinkan putri angkat. Tapi ku dengar, yang bertunangan dengan Jiang Huaishen, bukankah itu Xian Xinyu? Bagaimana dia bisa menjadi yang menggoda? Itu sejarah lama, yang akan dinikahi Jiang Huaishen sekarang adalah putri kandung keluarga Shen. Begitu baru benar. Bagaimana keluarga kaya nikahkan putri angkat lewat jodoh? Lihat, semua orang tahu. Kamu tidak pantas untuk kakak Huaishen. Berlutut dan minta maaf sendiri, demi kakak Huaishen. Mengenai masalah hari ini, kita akan melupakannya. Jadi Jiang Huaishen, kau melihatnya dengan jelas sekarang kan? Dari awal sampai akhir, kau tidak pernah sekalipun berdiri di sisiku. Tolong mulai sekarang, jangan ucapkan kata-kata lancang itu lagi. Xian Xinyu, bahkan jika kamu tidak memikirkan dirimu sendiri, setidaknya kamu harus memikirkan suamimu. Sekarang menghina keluarga Sheikh dan Jiang kita, kamu tidak akan bisa tinggal di kota ini lagi. Istriku. Tidak perlu memikirkan siapapun. Halo Direktur Lin. Kami sebelumnya bertemu di forum internasional. Ini putraku, Jiang Huaishen. Huaishen, ini adalah Direktur Lin dari grup Hanyue. Direktur Lin, orang di sebelahmu ini, apakah asisten barumu kan? Kalau begitu aku harus mengingatkanmu. Dia sebelumnya adalah salah satu orang grup Jiang kami. Karena dia melakukan kesalahan serius, dia sekarang sudah dipecat. Dan dia istrinya. Dia juga menyamar sebagai grup Hanyue dan menyelinap masuk ke perjamuan. Itu benar, dia tidak hanya menyamar sebagai perwakilan grup Hanyue, tapi juga berbicara tidak sopan dan menyinggung keluarga Jiangku dan Shen. Sekarang pas. Aku akan di hadapanmu Direktur Lin. Menanganinya. Anggap saja ini sebagai ungkapan kami, rasa hormat kami kepada grup Hanyue. Penjaga, buang dia keluar untukku. Lin Fei. Dengarkan baik-baik. Nona Xinyu adalah perwakilan resmi penuh grup Hanyue. Apa atas dasar apa? Hanya karena dia adalah pemegang saham utama grup Hanyue. Dia tidak memenuhi syarat. Lalu siapa yang memenuhi syarat? Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah putri angkat keluarga Shenku. Kapan dia menjadi pemegang saham grup Hanyue? Ketua Si kami sudah. Saham 90%. Ditransfer ke Nona Xinyu, Ketua Si grup Hanyue-mu. Apakah dia tahu tentang ini? Aku punya nomor telepon Ketua Si grup Hanyue. Benar atau tidak? Satu panggilan akan memberitahu. Aku benar-benar belajar sesuatu yang baru hari ini. Sekelompok orang luar bahkan mengkhawatirkan grup Hanyue. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Aku dengar ketua jahi itu kejam. Kalian semua mati. Huaishen, teleponlah.
Aku menyuruhmu menelepon. Halo, Kamu bukan Hansen. Siapa sebenarnya kamu? izinkan aku memperkenalkan diri lagi. Nama belakangku adalah Si. Si seperti dalam Si Seng Yuan. Si Hanfeng. Kamu putra bungsu keluarga She? Masih ada yang selamat dari keluarga She? Dulu kamu masih belajar di luar negeri. Ayah kamu baik-baik saja. Aku melihatmu tidak makan apapun barusan. Aku belum menyentuh sepotongku ini. Ini makanlah. Terima kasih. Hanya kau yang peduli pada orang sepertiku. Orang yang tidak penting. Kalau begitu kau bisa datang ke rumahku. Kakakku, ayahku, ibuku. Dan kakak-kakakku. Semua akan menyambutmu. Bagaimana denganmu? Maukah kau menyambutku? Tentu saja. Kau adalah satu-satunya alasan aku datang ke sini. Mari kita makan bersama. Sangat manis. Jadi itu kau. Yue. Aku akan menjelaskannya padamu nanti. The film was Aku ingin translated tahu, and apakah kalian semua narrated masih by ingat M Media. grup Si dari 10 tahun yang lalu? Tentu saja aku ingat. Itu perusahaan terkemuka saat itu. Namun karena mereka ketahuan laporan palsu dan hindari pajak, bosnya bunuh diri dengan keluarganya. Aku ingat sekarang. Insiden waktu itu sungguh sebabkan sensasi di kota. Hari ini aku ungkap kebenaran tahun itu. Grup Si tidak membuat laporan keuangan palsu. Materi pelaporan dari tahun itu semuanya direkayasa. Apel. Direkayasa. Orang yang merekayasa materi pelaporan saat itu adalah seorang pemegang saham grup Si. Pemilik grup Shen sekarang. Shen Rongchan. Itu dia. Shen Rongchang ini. Bukan saudara baik satu kampung. Jai Tianqi. Benar tunjuk orang. Bisa tahu muka tapi tidak hati, seorang teman sekampung yang baik di depanmu, tapi menusukmu dari belakang. Ji Hanfeng, jangan memfitnahku. Ini terjadi lebih dari 10 tahun yang lalu. Bukti apa yang kamu punya untuk membuktikan bahwa aku merekayasa materi pelaporan? Aku tuntut karena fitnahmu. Aku tahu. Karena terlalu banyak waktu telah berlalu. Sulit untuk mengumpulkan bukti. Tidak ada bukti. Tidak ada bukti berarti pencemaran nama baik. Itu tuduhan palsu. Tapi aku tak punya bukti masa lalu. Itu bukan berarti aku tak punya bukti sekarang. Bukti dari saat ini. Ini sebut catatan palsu grup Jiang dan grup Shen. Laporan palsu dari semua tahun ini dan bukti penghindaran pajak. Sekretaris Ye, kamu juga disuap oleh si Hanfeng. Apa maksudmu disuap? Aku awalnya seorang anggota grup Han Yue. Ketua Shi adalah bosku. Aku tahu sekarang. Kamu adalah asistenku. Tujuanmu yang sebenarnya bukan Xian Xin Yue, tapi kami. Izinkan aku mengoreksimu. Biarkan saja. Sekretaris Heng menyelidiki masalah ini. Tujuanku dari awal sampai akhir adalah Xin Yue. Ayah, ada apa ini? Masalah penggelapan pajak. Kenapa aku tidak tahu apa-apa tentang itu? Jiang Huaishen, apa kamu belum menyadarinya? Kamu hanyalah boneka orang tuamu. Tidak peduli sekeras apa kamu kerja di luar. Perusahaan akan selalu dikendalikan olehnya. Ji Hanfeng. Diam. Bahkan jika kamu punya bukti, apa yang bisa kamu lakukan? Apa kamu benar-benar berpikir keluarga Jiang dan Shen kami sudah ada selama ini tanpa hasil? Betapa cerdiknya kalian semua. Tapi sayangnya, masih ada satu kelalaian. Tolong. Tolong. Tolong, tolong, Tolong. tolong. Bagaimana ini mungkin? Tidak mungkin. Ini palsu ini, Ai. Materi dan video ini akan segera diunggah ke kantor polisi. Kamu bisa pergi menjelaskan kepada polisi. Yue. Ayo pergi.
Kenapa kau berbohong padaku? Yue Yue, Jangan ikuti aku. Tidakkah kamu mendengar Xin Yue berkata untuk tidak mengikutinya? Bahkan sekarang Shen Xin Yue, kakak Hui Shen masih membelamu. Kamu harus mati. bukan urusanmu. Pergi sana. Jangan pergi. Katakan padaku. Mulai rencanakan dengan Xin Yue. Sejak kapan? 10 tahun yang lalu. Hal yang paling aku sesali dalam hidupku adalah membiarkanmu saat kita masih muda, mendahuluiku, pergi ke kakak Shen atau tunangan. Mengapa kamu menikahi kakak Xin Yue? Aku hanya ingin menikahinya. Aku tidak ingin siapapun selain dia. Apa kamu masih ingat apa yang kamu katakan? Aku. Aku bersumpah seumur hidup ini. Aku hanya ingin menikahi Shen Xin Yue. Aku tidak ingin siapapun selain dia. Ada apa? Kamu coba salahkan orang lain lagi. Bukankah itu karena kamu egois dan pengecut? Kalau kamu baik padanya. Bahkan jika aku kembali, apa yang bisa aku ubah? Semuanya adalah perbuatanmu sendiri. Kamu yang pertama kali menyerah padanya. Kamu. Jiang Huaishen, kau tidak pantas berbicara tentang cinta. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Video itu. Apakah itu nyata? Bagaimana aku bisa tahu? Sekarang entah itu nyata atau palsu. Video itu tidak boleh sampai bocor keluar. Lihat hari ini, begitu banyak orang melihatnya, sulit untuk ditangani. Mereka tidak akan berani. Karena bajingan kecil itu yang memulai duluan. Maka, jangan salahkan aku karena kejam. Kau punya solusi, dia begitu terburu-buru ingin mati. Kalau begitu, kirim mereka kembali jadi keluarga. Katakan saja, Ibu Shen Xin Yue belum meninggal. Kita sudah pulang kerja. The film was translated Hari ini and aku yang traktir. narrated by Benarkah? M-Media. Sungguh. Lihat. Sekarang dengan penghasilanku. Dan kita tidak punya hipotek. Atau cicilan mobil. Istri, apa kau melihat kemeja putihku? Apa yang kau lakukan bodoh? Cepat kemari dan makan sarapan. Ternyata, semua ini palsu. San Xian, Shen Xin Yue. Jelas akulah yang putri sulung sejati dari keluarga Shen. Mengapa kamu seorang penipu? Selalu seberuntung itu. Kakak Hui Shen masih tidak bisa melupakanmu. Putri sulung keluarga Shen, siapa? Aku sama sekali tidak peduli. Semakin seseorang peduli pada sesuatu di hatinya, mereka makin meremehkan dia lewat kata-kata. Kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak menyukai kakak Hui Shen, namun kamu berkali-kali mendekatinya. Bagaimana kamu menjelaskan ini? Apa kau yakin bukan dia yang menggangguku? Aku benar-benar tidak tahu. Kau punya otak yang sangat bagus, tapi kalau menyangkut dia, kau tidak tahu apa-apa sama sekali. Kamu, menurutmu apa yang kucari darinya? Aku cari kepengecutan dan keegoisan dia. Atau aku cari kekejaman dinginnya. Kamu bicara omong kosong. Kakak Hui Shen sama sekali tidak seperti yang kamu gambarkan. Sejak pertama kali aku melihatnya, aku bersumpah bahwa aku pasti akan menikah dengannya. Kalau begitu pergi cari dia. Kenapa kau berteriak padaku di sini? Jangan kira cuma karena kamu bergantung pada Jai Han Feng, kamu bisa bertindak sembrono. Jangan lupa, kamu dibesarkan oleh keluarga Shen kami. Kamu berutang pada kami. Selama bertahun-tahun ini, kerja keras seperti kuda dan sapi untuk balas, seharusnya sudah cukup kan? Dan bertingkah seperti keluarga tuan tanah, berhenti bilang keluarga Shen terus, daripada membuang-buang napasmu denganku. Kau harus cepat pergi mencari Jiang Huaishen, dan berbaikan dengannya. Shen Xin Yue, hilang dari sini. Yue Yue.
Yue Yue. Jangan sentuh aku. Apa kau mendorongnya? Ji Hanfeng, jangan memfitnahku. Xian tidak akan melakukan hal seperti itu. Apa kau melihatnya? Ketika aku tiba, keduanya sudah di dalam air. Apa bukti kamu untuk bilang bahwa Xian mendorong Xin Yue? Apa kau mengatakan bahwa Yue Yue mendorong Shen Xian? Aku. Bukan itu maksudku. Bukan pula begitu. Apa maksudmu sebenarnya? Berhenti berdebat. Shen Xian, aku tidak peduli apa niatmu. Aku memperingatkanmu. Ini yang terakhir kalinya. Aku Shen Xin Yue. Bukan orang yang bisa dipermainkan. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kata-kata yang sama berlaku untukmu juga. Kamu tidak bisa berenang. Jadi waktu itu siapa sebenarnya yang menyelamatkanku? Itu aku. Aku bisa berenang. Aku hanya. Kakiku baru saja kram. Masih mencoba membohongiku. Katakan yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang terjadi? Aku yang menyelamatkanmu. Kakak Hui Shen. Apa kau tidak akan membalas budiku? Kamu memperlakukanku seperti orang bodoh. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Katakan padaku. Apa sebenarnya yang terjadi? Itu aku. Baiklah. Kamu diam. Tidak masalah. Aku akan mencari tahu sendiri perlahan. Itu Shen Xin Yue. Apa yang kamu katakan? Shen Xin Yue yang menyelamatkanmu. Jadi kenapa? Dia bahkan tidak peduli sama sekali tentang hal-hal ini. Jelas hanya aku yang benar-benar menyukaimu. Kenapa kau tidak bisa berbalik dan melihatku? Apa yang salah denganku? The film was Sehingga lebih buruk dari Shen Xin Yue. translated and narrated by M Media. Jika bukan karenamu, aku pasti sudah menikahi Shen Xin Yue sekarang. Gimana aku bisa suka kamu? Keadaanku hari ini. Itu semua salahmu. Yue Yue. Bisakah kau membuka pintunya? Dengarkan aku. Dengarkan aku. Aku tidak bermaksud membohongimu Yue Yue. Yue Yue. Jangan marah. Aku sungguh tidak bermaksud membohongimu. Yue Yue. Dengarkan penjelasanku. Aku tidak berniat membohongimu. Isi Han Feng. Isi Han Feng. Isi Han Feng. Isi Han Feng. Yue Yue. Kau membuatku takut setengah mati. Aku kira kau tertabrak. Tidak apa-apa sekarang. Tidak apa-apa sekarang. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak mendorongmu tadi. Ini salahku karena tidak selalu bersamamu. Tidak apa-apa, jangan menangis. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa sekarang. Gagal. Zi Hanfeng baik-baik saja. Bagaimana di rumah sakit? Aku tidak mengirim siapapun ke rumah sakit. Apel. Lalu kita mengandalkan Apel untuk mengancam bocah itu. Jangan khawatir. Aku masih punya rencana cadangan. "
Masuk mobil. Kau pergi ke rumah sakit untuk menemui ibu dulu. Aku akan segera ke sana. Jangan khawatir. The Aku film was baik-baik saja. translated Ayo pergi. and narrated by M Media. Bos, kita sudah sampai. Bos, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Cari kedua orang tua bangka itu. Untukku. Tidak ada kabar selama ini. Tidak terjadi hal buruk kan? Tenanglah. Kenapa kau mundur makin tua? Aku sudah berjuang seumur hidupku. Aku belum cukup menikmati hidupku. Jika bukan, karena putramu yang tidak berguna itu, apakah semuanya akan jadi seperti ini sekarang? Hanya aku yang boleh memarahi putraku, bukan tempatmu untuk mengkritik. Shen Rongchang, aku memperingatkanmu, masalah waktu itu adalah sesuatu yang kita lakukan bersama, kau dan aku. Tidak ada di antara kita yang bisa lolos. Lin Fei, aku. Kunci mobilnya, apa gunanya? Bisakah kau selamanya di dalam mobil? Kita sudah kalah. Keluar dari mobil. Pak Tua Jian. Keluar dari mobil. Pak Tua Jian. Orang tua bangka. Kau bergerak cukup cepat. Bagaimanapun kita sudah tua. Tak berguna. Dunia ini milik kalian para pemuda. Aku hanya punya satu pertanyaan. Bicaralah. Ayahku dulu memperlakukanmu dengan baik. Tanpa bantuannya, kau tidak akan pernah bisa sukses dalam bisnis. Kenapa? Manusia mati demi kekayaan, sama seperti burung mati demi makanan. Aku tidak rela menjadi bawahan seumur hidupku. Hanya bawahan Ji Tianqi. Tidak ada yang bisa menginjak kepalaku. Jika kau harus menyalahkan seseorang, kau hanya bisa menyalahkan ayahmu, karena terlalu percaya pada orang lain. Itu kenyataan. Kirim mereka ke kantor polisi. Aku akan menemui istriku. Ya. Si Han Feng. Aku tidak punya ibu lagi. Kau masih punya aku. Ibu bekerja keras sepanjang hidupnya. Sudah saatnya dia bahagia di surga. Kenapa kamu menangis? Ibu sudah sakit bertahun-tahun. Selalu membebanimu. Sekarang, aku akhirnya bebas. Ibu, tidak bukan itu. Kau tidak menyeretku jatuh. Yang paling ibu khawatirkan adalah kau dan Xian. Meskipun dia bukan putri kandungku, tapi aku membesarkannya sejak kecil. Aku selalu memperlakukannya seperti putriku sendiri. Aku tahu dia benci orang miskin, cinta orang kaya, mencemoohku ibu angkatnya. Tapi aku hanya merindukannya. Itu adalah perasaanku. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Jika dia mengganggumu, jangan menderita ketidakadilan karena aku. Ibu, kau akan baik-baik saja. Padamu, ibu selalu merasa sangat bersalah. Ibu tidak memenuhi tanggung jawab sebagai seorang ibu. Ibu tidak menjagamu dengan baik, supaya kamu selalu bergantung dan di keluarga Shen. Ibu tahu semua penderitaanmu. Untungnya, sekarang akhirnya ada yang menjagamu. Ibu bisa tenang. Ibu. Sekarang, aku hanya punya kau. Aku akan selalu bersamamu. Meskipun kau tidak menginginkanku lagi, aku akan tetap diam-diam melindungimu.
Kau tidak boleh membohongiku. Aku bersumpah. Aku tidak akan pernah membohongimu lagi. Maafkan aku. Aku tidak mengenalimu lebih awal. Tidak apa-apa. Aku juga ingin melihat, apakah kau benar-benar baik-baik saja. Ketika aku melihatmu tidak baik-baik saja, aku sedih sekaligus bahagia. Aku sedih karena aku tidak kembali lebih cepat. Aku bahagia karena aku sekali lagi memiliki kesempatan untuk bersamamu lagi. Ada apa? Kau bilang kau sangat gemuk saat kecil. Bagaimana kau tiba-tiba menjadi begitu tampan? Demi pertemuan kembali kita, aku juga sudah bekerja keras. Dulu aku adalah putri, kesayangan keluarga Shen, seorang nona muda yang dimanjakan, sampai 12 tahun yang lalu. Ketika keluarga Shen menemukan bahwa Shen Xian yang hilang di luar, sebenarnya adalah anak mereka yang tertukar, rasa bersalah mereka pada Shen Xian. Berapa kebencian yang mereka rasakan terhadapku. Hanya kau yang setiap hari mencari di semua tempat sampah di 5 distrik Jiangsu, hanya untuk mendukungku kuliah. Kau bilang, tidak peduli sulit atau kapit tidak masalah, selama aku tidak hidup dalam kesakitan. Xi Hanfeng, orang yang paling mencintaiku telah tiada. Kau masih punya aku. Ayo pergi. Bisakah kau memberitahuku apa yang terjadi padamu selama ini? Apa yang ingin kau dengar? Aku ingin tahu apa yang kau lakukan saat aku tidak ada. Tentu saja. Aku memikirkanmu setiap hari. Kau tahu apa yang ingin ku dengar, bukan itu. Apa yang kau katakan pada ibuku? Itu rahasia antara ibu dan aku. Kamu bilang tak akan sembunyikan apapun dariku. Kalau begitu kau, cium aku. Dan aku akan memberitahumu. Ayolah, The film was translated and narrated by aku M tidak akan Media. memberitahumu. Kau tunggu saja.